Kamu udah Balik mau lagi. ngomong hai juga tapi Iya. gak jadi. Masih balik lagi nih bersama kita Sultan dan Nuke di Hai Indonesia, Ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Oke Apa nih? guys, tadi kan Sultan udah Ya. sedikit cerita kan mau pergi ke awan katanya. Pengen terbang deh, pusing deh sama Doraemon sini dong. Baling-baling gitu, bambu. Baling-baling bambu. Iya, kita balik lagi. Kita mau ngomongin mengenai negeri di atas awan. Karena memang kalau ngomongin negeri di atas awan, maksudnya gini, Indonesia ini punya banget, ya, punya banyak banget wisata yang dapat menyuguhkan pesona alam yang sangat indah gitu loh. ya. Salah satunya dengan sebutan negeri di atas awan. Maksudnya nih apa ya, panorama hamparan awan yang bisa kita lihat dari tempat wisata atau gunung tertentu yang masih bisa kita datangin ya sebagai wisata alam juga. Dan ini bukan satu tempat yang namanya negeri di atas Tapi awan. banyak Tapi tempat. ada banyak tempat destinasi yang memang dari secara daratan itu tinggi gitu ya, di atas rata-rata. Jadi kita bisa melihat hamparan awan yang luas. Di mana aja Nuke kira-kira? Yang pertama ini ada di Gunung Luhur, Banten. Oke. Jadi kalau kalian dari Jakarta ke Banten gak begitu jauh lah ya, masih benar, bisa masih dijangkau dekat. gitu Iya. kan. Nah ini banyak banget destinasi yang ditemukan oleh pekerja yang sedang memperbaiki jalan provinsi malah. Wow. Yang menghubungkan dari Lebak Utara dan Selatan. Nah jadilah tiba-tiba tempat ini akan viral di Viral. media sosial Sultan. Biasa tuh viral. Banyaklah akhirnya pengunjung yang penasaran akhirnya datang ke sana gitu. Iya. Tapi nggak sembarangan, jamnya ada jam-jam tertentu kalau kalian memang mau lihat keindahan awan dari atas Gunung Luhur ini. Jam berapa aja kira-kira? Gitu. Ini kalian bisa datang pagi banget ya. Jadi mungkin jalannya tengah malam. Jadi jam Iya sih. 5 pagi kalian bisa lihat. Itu juga dari jam 12 sampai jam 8 pagi lah range waktunya. Karena orang nyari sunrise atau sunset. Sunrise, iya bener. Bener kan? Sunrise-nya sih Mm-mm. gitu. Ya Oke. kalau datang ke siang kan udah panas. Iya, Udah gak makanya. dapet awan-awan yang cakep itu Nah, gitu. kalau itu tadi di Banten ya yang disebutkan sama Nuke. Sekarang kita tempat yang memang pasti banyak banget kakak-kakak semua ini Udah tahu ya. sudah tahu. Dieng. Wah. Nah, dataran tinggi Dieng ini, keindahan alam dataran tinggi Dieng itu nggak kalah nih menarik dari tempat-tempat dataran tinggi lainnya. Membutuhkan setidaknya waktu sekitar 1 jam ya untuk pergi ke lokasi dari pusat kota. Bukan dari Jakarta ya, dari pusat kota. Pusat kota 1 jam. Wonosobo. Nah, jalanan yang cukup curam dan tajam ini sehingga pengunjung harus hati-hati tentunya ketika mendaki dataran tinggi Dieng ini. Nah, ketika sampai di puncak, kita akan disuguhkan dengan hamparan Gunung Sindoro ya, yang begitu luas luar biasa. Beberapa objek wisata alam ini populer dikunjungi yaitu Candi Arjuna, Kawah Sikidang, kemudian Telaga Mardada gitu ya, Kawah Sileri, Kawah Candra di Muka, Jalatunda dan Museum Kaliasa. Sejujurnya gue belum banyak. pernah ke sana tapi pengen banget. Iya Dieng itu norak deh Iya. kita. Lu belum pernah juga? Belum pernah juga. Semoga kita Beneran bisa ya. ke sana ya. Oke. Selanjutnya kita ke Jogja yuk. Dari Dieng ini ada kebun buah Mangunan. Mungkin udah banyak yang sering dengar juga nih ya soal nama daerah Mangunan Iya. ini gitu kan. Karena memang kebun buah Mangunan ini adanya di Pegunungan Sewu yang menyajikan banget pemandangan alam yang hijau asri, pokoknya cantik deh. Dan tidak hanya perbukitan yang ada di sana ya, bahkan di bawahnya pun tampak aliran Sungai Oya. Sungai Oya. Iya, yang seolah-olah membelah gunung-gunung di atasnya. Lucu Luar deh biasa namanya. ciptaan Tuhan ini memang ya. Cantik banget pasti Oya nih. Cantik ya kan, apalagi kalau musim penghujan katanya. Airnya nih akan berwarna coklat. Sementara pada musim kemarau airnya berubah lagi menjadi hijau toska. Nah kalau dilihat dari atas tadi itu bisa kelihatan kayak jadi seekor ular hijau raksasa yang sedang melintas. Kok jadi horor ya? Indah tapi jadi kayak Kalau tahu ceritanya. Iya gitu kan. Nah ini dikunjunginnya lebih baik dini hari atau waktu subuh karena pengunjung bisa menikmati pemandangan sunrise ditemani berbagai jenis tanaman. Iya, Ya ini harus pagi-pagi banget sih kalau kesini. pagi-pagi. Oke, selain itu juga ada di Jogja, Nepal Van Java. Nepal Van Java ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Sekilas pemandangan alam ini tampak seperti Gunung Everest. Wih, luar biasa nih yang menjadi latar belakang Nepal. Nah, julukan negeri atas awan ini melekat pada warga lokal karena seolah-olah seperti sedang berada di Nepal.
Oke. Kayak di Nepal terhampar pegunungan Sumbing ya, Gunung Sumbing yang bertumpuk serta barisan rumah warga di sepanjang lereng gunung. Nah, ini keren banget, bisa dibayangkan tuh ya. Pengunjung bisa berkeliling desa dan merayakan atau merasakan suasana dusun butuh yang asri dan sejuk. Seperti ya surga dunia lah ya. Ini keindahan alamnya dan beberapa titik spot instagramable. Nah, tuh. Untuk kalian yang suka swafoto atau selfie ya, ini mungkin disediakan bisa. juga dengan latar belakang pegunungan yang sangat indah. Ini salah satu kekayaan alam di Indonesia yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak negara. Betul. Pegunungan, tapi ya itu tadi ya, kita berduka ya, Gunung Semeru Oh iya, belum lama erupsi. dan kita berdoa juga untuk korban yang Ya. menjadi korban meninggal dunia. Semoga husnul khotimah. Amin. Amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan semoga cepat pulih kembali kondisi Cepat di sana pulih kembali, gitu. betul. Oke, selanjutnya kita ke Toraja. Aduh, ada Desa Wairebo. Ini salah Wairebo. satu memang tempat yang udah diakui oleh UNESCO Wow. sebagai konservasi warisan budaya Asia Pasifik. Oh. Nah, lokasinya berada di pegunungan terpencil memang ya. Ini adanya di Kampung Satar Lenda, Kecamatan Satar, Mese Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Oh, ini bukan Toraja, mohon maaf. Nuka NTT. salah, NTT nih. Oh. Salah. Jadi Wairebo, makanya mohon maaf ya, memang begini kalau pagi belum kena kopi. Kopi mana kopi? Iya kakak, kopi kita butuh kopi kakak. Jadi ini ya, maksud Nuka Desa Wairebo ini adanya di Nusa Tenggara Timur ya gitu. Dan ini di sini di Desa Wairebo ini juga memiliki tempat wisata yang dijuluki negeri di atas awan. Iya, terkenal juga dengan desa apa ya, rumah-rumah adatnya. Rumah Sultan. adat ya. Ya, ini ke Wairebo ini memang agak-agak jauh nih, memerlukan waktu beberapa jam juga dari pusat kota kalau kita sampai di NTT-nya ya. Oke. Ini masih agak jauh, terus treknya juga katanya agak Terjal. lumayan Agak gitu, lumayan. ya kan? Tapi pas sampai di sana udah deh kebayar sama cantiknya Desa Wairebo ini. Terbayarkan semua. Nah, maksudnya kalau tadi di Toraja mungkin maksudnya itu tongkonan lempe kali Iya ya. itu, salah Nah, Nuke. Tongkonan lempe ini itu salah satu pemandangan alam yang berada 11 km dari pusat kota Rantepao. Ya. Nah, wisata ini lebih dikenal dengan tongkonan lempe atau lolai ya sebutannya ya. Nah, dan menjadi daya tarik wisatawan bukan hanya pengunjung lokal tapi juga wisatawan internasional bahkan. Nah, pengunjung disarankan untuk datang itu tadi jam 4 ya. Pagi ya. Jam 4 pagi waktu Indonesia Timur ya. Nah, untuk ya itu tadi kita bisa melihat pemandangan matahari terbit atau matahari tergelam gitu ya. Lalu kemudian suasananya juga sejuk banget, itu keren banget sih. Oke. Apalagi keren Nuka? Ini ada dari Kalimantan Barat namanya Bukit Jamur ya. Kalimantan Barat. Ya. Oke. Bukit ini memiliki ketinggian 500 mdpl ya. Terus memamerkan pesona alam yang pastinya cukup indah dong, Iya dong. gitu di pagi hari atau sunrise. Karena kalau pagi hari akan terlihat nih kumpulan awan-awan yang menggumpal dari atas bukit. Makanya disebutnya ini juga negeri di atas awan. Terakhir kita ke Jawa Tengah. Ada Oke. juga Gancik Hilltop. Wih. Keren, namanya keren juga nih. Ini ada di Ini mana nih? Perbukitan hijau yang berlokasi di 3 kota besar, salah satunya di Magelang, Jawa Tengah dengan ketinggian 1850 ndpl. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan alam kaki Gunung Merbabu. Luar Kebayang nggak biasa. tuh? Telah disediakan berbagai titik-titik spot foto yang bisa di-upload. Menarik ya. Duh, tapi kalian harus effort bangunnya harus pagi-pagi, bahkan sebelum subuh harus bangun. Karena sunrise. Karena kita harus ngejar sunrise-nya kalau Iya. untuk destinasi negeri di atas awan ini gitu. Nah, Gimana tadi jalan-jalan virtual kita udah seru banget hari ini ya. kebayang Tadi, sih betul banget. serunya ya. Tadi kita udah bahas apa pertama? Makan Bumbu. bumbu-lumbul, Terus makanan, permainan tradisional. permainan tradisional Kuliner yang unik juga. di Indonesia. Iya, tadi kan ada kuliner khas Klaten. Iya. Terus kuliner unik juga Destinasi di Indonesia. khas budaya. Bener banget. Terakhir Terus negeri di atas negeri awan. di atas awan. Semoga kita semua bisa melewati pandemi ini dan bisa jalan-jalan nggak virtual lagi Amin, ya. amin. Amin.
gitu kan. Oke, kayaknya kita harus sudahin dulu nih Sultan episode kali Oke. ini ya. Tapi jangan sedih karena kita bakal balik lagi di next Pasti episode. dong, Dan pasti kita akan dong. bahas hal-hal menarik lagi. Cerita-cerita apa aja yang menarik atau berita mungkin kita akan sampaikan Yap. untuk kakak-kakak semua dan milenial juga pastinya yang menyaksikan Mata Milenial Indonesia TV. Dan semoga informasi kita bisa bermanfaat ketika pandemi sudah lewat, langsung diserbu semua tempat-tempat atau makanan-makanan yang kita rekomendasikan. Iya, tapi jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatannya Yap, ya. betul Dengan sekali. selalu menggunakan masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, bahkan kalau bisa mengurangi makan bersama. Kalau hidup bersama harus tahan dulu. Iya. Ya, itu dia. Oke, kalau kayak gitu Nuka Azita pamit undur diri. Saya juga Sultan Rifandi undur diri. Kita ketemu lagi di next episode dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Yap, matanya Indonesia. Bye. Dadah.